Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi spektrofotometri massa. Dengan saya Harisa Hurulaini. Saya Mila Elviana. Saya Roro Aniskira Mawati. Saya Novita Nurmayanti. Saya Daniel Bizaki. Baik, untuk materi pertama, latar belakang spektrofotometri massa. Spektrofotometri massa melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut, serta pola fragmentasinya disebut spektrofotometri massa. Kemudian selanjutnya ada prinsip alat. Dalam spektrofotometri massa, molekul sampel dalam fase uap akan dikenakan oleh banyak elektron berenergi tinggi, seperti 70 eV, yang menyebabkan adanya lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron tersebut kemudian akan menjadi kation radikal. Dari M plus emin menjadi M plus dengan 2 emin. Kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal, minus satu elektron, dan disebut ion molekul atau molekular ion, yang dinyatakan dengan M+. Sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron tinggi tersebut, ion molekul kemudian akan memiliki energi yang tinggi dan terpecah menjadi fragmen yang lebih kecil, yaitu kation, radikal, atau molekul netral. Ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan dengan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa per muatan dengan satuan M per Z, dan kemudian menghasilkan arus listrik pada kolektor atau detektor. Partikel netral yang tak bermuatan kemudian dihasilkan dalam fragmentasi tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrofotometer massa. Kebanyakan kation yang dihasilkan dalam spektrofotometer massa memiliki muatan sama dengan 1, Z sama dengan 1, sehingga M per Z secara langsung menunjukkan massa dari kation tersebut. Ini merupakan bagian dari alat yang tahapan kinerja massa spektrum. Di ion source itu bagaimana mengubah sampel menjadi ion-ion, maka ditembaklah oleh elektron beam. Elektron beam ini adalah elektron berenergi tinggi. Setelah ditembak oleh elektron beam, masuk ke tahap akselerator pulse. Tahap di mana setiap elektron ini mempunyai energi yang sama untuk bergerak ke bagian defleksi menggunakan medan magnet. Nah, di medan magnet ini kita bisa lihat ya, kalau yang ionnya berat, maka saat pembelokan akan susah dibelokkan. Ketika ionnya ringan, maka dia akan cepat berbelok dan cepat terdeteksi oleh detektor. Kemudian saat di detektor itu kan ada yang kotak warna kotak di bawah itu kan, itu disebut TIC, yaitu kumpulan total arus yang akan di-screening, ya, dia akan men-screening banyaknya kumpulan arus dan ion yang terdeteksi. Kemudian akan oleh komputer itu dikonversi menjadi spektrum NS, spektrum massa. Instrumentasi, sampel diuapkan di bawah vakum dan diionkan menggunakan elektron. Ion sampel dipercepat menggunakan medan listrik, memasuki tabung penganalisis dan dilakukan dalam medan magnet. Dalam kekuatan medan magnet yang diberikan, hanya ion-ion positif dan radikal positif akan difokuskan ke detektor. Sedangkan ion-ion lain
yaitu radikal netral, akan dibelokkan ke dinding-dinding tabung. Ion dengan MZ lebih besar akan mencapai detektor lebih dulu diikuti MZ yang lebih kecil. Arus listrik yang diterima detektor akan diperkuat dan spektrum massa dari sampel akan direkam. Selanjutnya ada ionisasi spektrometri massa. Yang pertama ada electro-impact mass spectrometry. Adalah metode ionisasi dalam spektrofotometri massa di mana molekul sampel diubah menjadi ion dengan cara ditembakkan oleh elektron berenergi tinggi. Ion-ion yang dihasilkan kemudian dipisahkan dan diukur berdasarkan rasio massa terhadap muatan M/Z menggunakan spektrometer massa. Pola ionisasi sampel dengan berkas elektron berenergi tinggi, elektron bombardment, belum. Karena energi tinggi, maka fragmen banyak dan kelimpahan M+. Relatif kecil, intensitas puncak ion molekul kecil, bahkan sering tidak tampak, sehingga kadang menyulitkan interpretasi spektra. Yang kedua ada chemical ionization mass spectrometer. Adalah metode ionisasi dalam spektrometri massa di mana molekul sampel diionisasi melalui reaksi kimia dengan gas reagen yang terionisasi. Teknik ini menghasilkan ion-ion yang umumnya memiliki lebih sedikit fragmentasi dibandingkan dengan ionisasi dampak elektron impact atau EI, sehingga lebih lembut terhadap molekul sampel. Pola ionisasinya menggunakan gas, metan, isobutan atau amonia yang diionkan. Energi ionisasi lebih kecil dibandingkan EIMS, sehingga fragmentasinya lebih kecil dan kelimpahan relatif M+ tinggi. Yang ketiga ada phase atom bombardment mass spectrometer. Adalah metode ionisasi dalam spektrometri massa di mana molekul sampel diionisasi dengan cara dibombardir oleh atom-atom cepat. Teknik ini sangat berguna untuk menganalisis molekul organik besar dan kompleks, termasuk biomolekul seperti peptida, protein, dan karbohidrat. Pola ionisasinya menggunakan phase atom, misalnya He, Ne, Ar. Biasanya sampel dilarutkan dulu dalam satu matriks, misalnya gliserol, kemudian dibombardment dengan phase atom Na. Yang keempat ada field desorption mass spectrometer. Adalah metode ionisasi lembut di mana molekul sampel diionisasi dengan cara menempatkannya pada permukaan jarum atau filamen yang dilapisi karbon atau logam, yang kemudian ditempatkan di medan listrik kuat. Teknik ini menghasilkan ion dengan fragmentasi minimal, memungkinkan analisis molekul yang sensitif dan tidak stabil. Pola ionisasinya menggunakan medan magnet. Sampel diletakkan pada filamen dan dipanaskan secara gradual menggunakan medan listrik electric field. Sampel ionized by electron tunneling ions Rm plus N M plus Na. Yang selanjutnya ada spektrum massa dengan isotop. Spektrum massa adalah suatu plot antara kelimpahan relatif vs M/Z. Berikut adalah grafik pada spektrofotometri massa. Lanjut. Kelimpahan fragmen tergantung pada kesetimbangan antara kecepatan pembentukan dan dekomposisinya. Fragmen yang melimpah terbentuk dengan mudah dan mempunyai tendensi yang rendah untuk berfragmentasi lebih lanjut atau relatif stabil. Fragmen yang paling melimpah dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif dan disebut dengan base peak. Kelimpahan fragmen-fragmen yang lain dinyatakan relatif terhadap base peak. Massa dan kelimpahan beberapa isotop di alam adalah penting dalam spektrofotometri massa.
Berikut adalah tabel isotop komposisi beberapa unsur, yaitu ada hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, klorin, bromin, dan iodin. Dalam spektrum massa, ion bermuatan tunggal yang mengandung atom karbon akan juga memberikan puncak pada suatu massa unit lebih tinggi, M+1. Ini disebut adanya kelimpahan 13 Si di alam, 1,1%. Untuk ion yang mengandung N atom karbon, meliputi puncak isotop ini adalah N dikali 1,1%. Meskipun I dan F adalah monoisotopik, namun terdapat dua isotop Cl, yaitu 35Cl dan 37Cl, dengan rasio kurang lebih 3:1, dan dua isotop Br, yaitu 79Br dan 81Br, dengan rasio kurang lebih 1:1. Dengan demikian, suatu ion molekul atau ion fragmen dengan suatu atom Cl atau Br juga akan memberikan puncak pada dua mass unit lebih besar, M+2, dengan kelimpahan berturut-turut kurang lebih 30% dan 100% dari puncak M+. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari hasil massa spektrum dengan klorin. Di sini itu, bentar, banyak cara gambar. Jadi di sini itu ada contoh dari massa spektrum untuk profil klorida. Nah, bisa dilihat jadi garis yang paling panjang ini, bisa diinin deh. Garis yang paling panjang ini disebut dengan base peak yang menyentuh sampai ke 100. Jadi base peak itu intensitas relatifnya 100%. Yang ya benar yang itu. Yang ini ya yang panjang itu dinamakan dengan base peak. Nah, sedangkan ini ada dua garis berdekatan, ada M+ dan M+2. Jadi kalau misalnya dilihat dari grafiknya ini tuh dia itu klorin, karena klorin ini perbandingan kelimpahan relatifnya itu sekitar 1:3. Jadi untuk M+-nya itu massa unit tertingginya itu ada yang 78 C3H735 klorin. Jadi kalau misalnya M+-nya ini sekitar 100%, maka yang M+2-nya ini sekitar 32,5% untuk kelimpahan relatifnya. Terus lanjut. Nah, lanjut. Ini contoh dari spektrum dengan bromin. Di sini ada contoh untuk sampel profil bromida. Sama kayak tadi, jadi base peak-nya ini yang kurva dengan garis yang paling tinggi. Itu base peak-nya. Dan di sini ada dua garis yang kalau kita lihat kasat mata itu tuh hampir sejajar. Karena di sini itu ada bromin. Kalau dilihat dari tabel isotop, bromin itu perbandingan kelimpahan relatifnya itu 1:2. Jadi untuk M+-nya itu ada yang di sini 122 C3H779Br, itu untuk M+-nya, untuk M+2-nya itu yang 124 C3H781Br. Karena dia perbandingannya 1:2, jadi untuk yang M+ itu untuk kalau misalnya kelimpahan relatifnya 100%, maka M+2-nya itu sekitar 98%. Oke, lanjut. Ini untuk contoh spektrum dengan sampel profil sulfur. Base peak-nya ini ada yang di grafik yang di M/Z-nya 60, itu base peak-nya. Terus untuk sulfur ini dia itu kelimpahan relatifnya perbandingannya 1:25. Jadi kalau kita lihat di sini M+-nya kelihatan ya, M+-nya itu 76, tinggi banget. Sedangkan M+2-nya itu yang di bawahnya rendah banget, karena dia perbandingannya 1:25. Jadi kalau misalnya M+-nya itu kelimpahan relatifnya sekitar 100%, maka untuk M+2 kelimpahan relatifnya itu sekitar 4,40%. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan grafiknya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.